warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik D, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 dengan tema berbagai pekerjaan. Nah, langsung aja ke materi pertama, menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng. Nah, di sini ada dongeng burung bangau dan seekor ketam. Pada zaman dahulu terdapat danau yang sangat indah. Airnya sangat jernih dan di dalamnya tumbuh tanaman teratai yang berbunga. Banyak burung yang tinggal di sana. Salah satunya adalah bangau. Selain itu, di dalam danau terdapat ikan dan hewan lainnya, seperti ketam dan katak. Hal ini membuat burung bangau menyukai tinggal di kawasan tersebut. Tapi setelah sekian lama, burung bangau sudah semakin tua dan tidak kuat untuk menangkap ikan. Dan bangau pun berkata, "Kalau aku tidak makan seharian, nanti aku bisa kelaparan. Aku harus mencari cara agar aku bisa makan." Nah, melihat burung bangau yang sedang termenung di seberang danau, seekor katak pun melihatnya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan, bangau?" Dan bangau pun menjawab, "Aku sangat sedih, katak. Kemarin aku terbang ke sana kemari mendengar percakapan manusia bahwa musim kemarau akan datang lebih cepat. Aku takut danau kita akan kering dan semua penghuni danau ini akan mati." Bangau pun berbohong kepada katak, dan bangau meminta bantuan katak untuk menyampaikan kabar tersebut kepada para penghuni danau. Dan katak pun sebagai tanda setuju. Nah, tanpa membuang waktu, katak pun melompat ke danau dan menyebarkan berita tersebut. Dan berita kemarau tersebut menyebar begitu cepat. Seekor ikan bertanya kepada bangau, "Apa idemu untuk menolong kita semua, bangau?" Lalu bangau menjawab, "Aku punya satu ide, akan tetapi kalian mungkin tidak setuju." Dan ikan pun bertanya kembali, "Apa idemu itu, bangau? Cepat beritahu kami." Nah, ikan ini seolah-olah tidak sabar. Lalu bangau menjawab, "Tidak jauh dari sini ada danau yang sangat indah dan dalam. Aku yakin danau tersebut tidak akan kering walaupun terjadi kemarau yang panjang." Dan ikan lainnya menjawab, "Kalau begitu, bawa kami ke sana." Lalu bangau berkata, "Aku hanya bisa membawa seekor karena aku sudah tua dan aku tidak bisa membawa kalian lebih dari itu," jawab bangau. Setelah itu bangau membawa seekor demi seekor penghuni danau dengan paruhnya. Nah, akan tetapi bukannya membawa penghuni danau ke tempat tinggal yang baru, bangau tersebut malah memakannya. Bangau melakukan perbuatannya berulang-ulang sampai giliran seekor ketam. Ketam memiliki capit. Dengan demikian, bangau memakannya dengan menggunakan kaki-kakinya. Ketam berkata, "Di mana danau yang kau ceritakan tadi?" Lalu bangau pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, kali ini sudah saatnya kau menjadi santapanku." Mendengar jawaban bangau, ketam pun langsung menjepit paruh bangau agar ia tidak bisa memakannya. Bangau terluka dan terbang menjauhi ketam. Nah, di sini sifat bangau itu licik dan juga dia curang. Jadi dia berbohong kepada teman-temannya dan mengatakan bahwa ada danau lain yang lebih indah, tetapi bangau justru malah memakan seekor demi seekor ikan tersebut. Oke, selanjutnya menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Yang pertama ada menari tarian tradisional, yang kedua membuat patung atau wayang golek atau wayang kulit, yang ketiga melukis, selanjutnya membatik, dan yang terakhir membuat guci. Selanjutnya dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Seseorang yang bekerja sebagai perajin kayu memperoleh kayunya dari hutan. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Kayu dimanfaatkan untuk membuat rumah, perabotan, dan kertas.
Kayu yang diperoleh perajin kayu untuk kerajinannya itu berasal dari luar daerahnya, yaitu dari hutan Kalimantan. Pemanfaatan kayu secara besar-besaran dapat menyebabkan berkurangnya luas hutan, padahal hutan adalah paru-paru dunia. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan hutan di Kalimantan. Dan kini pohon-pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang jumlahnya akibat sering terjadinya kebakaran hutan dan karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia yang dapat berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Begitu juga halnya dengan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bersatu membangun negeri ini dan tidak mudah tercerai-berai karena berbagai hasutan. Nah, berikut nilai-nilai yang mencerminkan sila ketiga diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Nah, selanjutnya menggambar kreasi bertema nelayan. Minggu lalu kita sudah belajar, atau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menggambar 3 dimensi, dan sekarang menggambar kreasi bertema nelayan. Langkah-langkahnya yang pertama, buatlah sketsa sesuai dengan gambar yang akan dibuat. Lalu yang kedua, tebalkan sketsa dengan pensil warna atau cat air. Dan yang ketiga, hilangkan garis sketsa. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini. Kesimpulannya adalah sumber daya alam di Indonesia sangat beragam, dan kita sebagai warga Indonesia harus memanfaatkan sebaik-baiknya agar sumber daya alam yang ada di Indonesia ini tidak cepat habis. Dan juga makna dari sila ketiga Pancasila yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Bila ada yang masih bingung, bisa langsung tanyakan ke Miss ya. Oke, Miss tutup untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.